Oke, halo selamat pagi teman-teman. Kita lanjutkan kembali belajar blockchain. Terakhir kita sudah sampai address pada Solidity. Hari ini kita akan membahas tentang data location. Oke, sambil kita membuat file baru ya di kontraknya, saya buat file baru, saya berikan nama location ya, location.solidity. Oke, di sini saya akan menggunakan pragma ya yang sesuai dengan yang ada di Remix-nya sama ya. Nah, jadi setiap variabel yang dideklarasikan dan digunakan dalam kontrak itu dia punya yang namanya lokasi data ya, teman-teman ya. Lokasi data. Data itu punya lokasi tersendiri. Dan hal ini itu menentukan di mana nilai variabel itu harus tersimpan. Oke, kita akan bahas itu. Namun lebih dahulu bahwa teman-teman harus pahami lagi bahwa yang ada di Ethereum itu bahwa jumlah bahan bakar yang akan digunakan selama transaksi ya tergantung pada lokasi data yang kita gunakan di dalam smart contract kita. Jadi kalau kita paham tentang bagaimana kita menaruh data tersebut ya, lokasinya tepat, nah dengan kode yang dioptimalkan maka kita bisa menggunakan gas yang minimum gitu ya. Memang kalau smart contract itu adalah smart contract yang baik adalah smart contract yang menggunakan gas minimum dalam transaksinya. Jadi di Solidity ini ada 4 jenis lokasi data ya, ada yang namanya itu storage ya. Oke, storage ya. Kemarin kita udah bahas juga sedikit ya tentang state variable gitu ya, local variable, memory gitu ya. Ada memory di sini ya, memory, lalu ada call data, lalu ada stack. Oke, ada 4 ya stack. Nah, ini adalah jenis lokasi data yang bisa kita gunakan di Solidity. Lalu apa sih storage gitu ya? Storage itu kalau kita bahas kemarin di state variable adalah lokasi yang penyimpanannya adalah sifatnya permanen gitu ya. Jadi artinya adalah data ini bisa diakses di semua fungsi dalam smart contract kita. Dan untuk membuatnya lebih sederhana, anggap saja kita punya hard disk gitu ya, hard disk komputer, kita punya hard disk, semua data kita, baik file Word kita bisa tersalin di hard disk itu. Nah, jadi agar kita bisa mendefinisikan itu adalah data yang permanen ataupun kita anggap sebagai storage, itu semua variabel itu penyimpanannya harus dalam state ya, lokasinya di state. Nah, dan ada di antara setiap fungsinya. Jadi setiap fungsinya tuh bisa menggunakan data tersebut. Jadi kita pakai state variable. Lalu kalau memori apa ya? Kalau memori ini kalau memang storage tadi ya, datanya memang menggunakan gas yang lebih besar gitu ya. Tapi kalau memori dia lebih murah, lebih kecil gitu ya biaya gasnya. Jadi namun si memori ini hanya bisa diakses di dalam fungsi itu saja ya, karena dia sifatnya memori ya sementara. Namun kalau kita anggap dalam dunia nyata di komputer kita itu nggak bisa RAM gitu ya. Kalau memang RAM-nya sudah habis itu tidak bisa digunakan lagi. Nah, RAM kan memang hanya tugasnya itu menyimpan data secara sementara. Lalu untuk CalData ya, CalData ini lokasi ini tidak dapat dimodifikasi ya. Lalu sifatnya juga tidak persisten ya. Jadi memang tetap gitu. Nah, semua nilai itu diteruskan ke fungsi tersebut ya. Jadi memang sifatnya itu tidak bisa dimodifikasi. Lalu CalData itu adalah lokasi default parameternya ya. Maksudnya bukan parameter return dari fungsi internal bukan. Lalu ada juga stack ya. Stack itu adalah data yang sifatnya non persistent ya. Sama kayak CalData mirip gitu ya, yang dikelola langsung oleh virtual machine-nya Ethereum ya, EVM-nya. Jadi si FEM ini menggunakan lokasi data tersebut untuk data stack tersebut untuk membuat variabel selama adanya eksekusi. Nah, lokasi dari stack ini sampai 1024 level ya. Ya, kita langsung ngoding saja ya, teman-teman ya. Untuk beberapa aturan-aturan yang ada di Solidity terkait dengan lokasi datanya. Ya, saya buat kontrak dulu ya, kontrak dulu. Oke, saya buat kontrak dulu sini, kontrak.
kita berikan nama apa nih kontraknya ya? Kontraknya adalah data location ini ya. Nah, di sini. Jadi untuk state data itu untuk storage itu memang sering kita buat itu di lokasinya adalah di state-nya. Jadi misalnya saya punya integer gitu ya. Misalnya ini adalah state storage gitu. Storage gini. Nah, misalnya. Jadi dia kan sifatnya state. Jadi dia bisa diakses oleh yang lain. Selain tipe values yang biasa, kita juga bisa menyimpan reference gitu ya. Data yang reference ya. Kalau teman-teman pernah belajar struktur data array gitu bisa ya. Nanti kita akan bahas itu lebih dalam setelah kita belajar tentang data location ini. Nah, si storage ini memang berada di state ya, state variable gitu. Nah, namun akan ada kesalahan ya teman-teman ketika kita itu langsung secara eksplisit mendefinisikan storage-nya. Jadi kita memang tidak perlu menambahkan storage, dia sudah terdeteksi langsung namanya storage. Jadi tidak bisa dilakukan seperti ini. Integer misalnya, lalu saya ketik storage gitu ya, lalu ketik storage gitu. Lalu misalnya state storage. Saya misalnya. Nah, ini akan berdampak error ya, akan berdampak error karena kita tidak perlu secara spesifik mendefinisikan nama storage-nya. Jadi cukup pakai seperti ini saja ya. Oke, saya komentari lagi. Oke, itu adalah aturan yang pertama. Nah, yang nomor 2, bahwa ada parameter fungsi itu termasuk parameter return itu tersimpan di memori. Jadi kalau yang ini akan tersimpan di storage, tapi semua parameter dan nilai kembalian itu akan tersimpan di memori. Sebagai contoh saya punya fungsi ya, kalkulasi aja, kalkulasi. Jadi saya akan mengkalkulasikan dua buah integer A dan B di sini. Jadi nah, di sini parameter ini dia akan tersimpan sementara di memori ya, tersimpan di memori. Nah, di sini tersimpan di memori. Nah, misalnya dia akan kita returnkan ya pakai pure karena saya tidak mengembalikan sebuah nilai dari sebuah state. Saya returns lalu misalnya ingin kembalikannya jadi result misalnya ataupun hasil gini. Oke. Lalu kemudian saya returnkan langsung A ditambah B gitu misalnya di sini. Maka nilai parameter ini dan hazard return-nya semuanya akan tersimpan di dalam memori ya. Lalu untuk aturan yang ketiga adalah variabel lokal dengan tipe nilai ya. Tipe nilai itu yang bukan tipe reference ya seperti array gitu. Itu tersimpan di dalam memori. Namun untuk jenis referensi Anda perlu menentukan lokasi data secara eksplisit gitu ya. Jadi kalau untuk variabel lokal dengan tipe nilai itu disimpan di dalam memori. Nah, sebagai contoh saya akan buat kontrak baru di bawahnya ya, kontrak ini lalu location gitu ya misalnya gitu. Lalu saya buat satu data storage gitu ya. Storage ya pakai state, ingat misalnya boelan misalnya is ready gitu ya, is ready. Gini. Nah, saya punya data storage dengan state variable gitu ya. Lalu di sini ada function baru ya, function misalnya ini fungsi saja ya sebagai contoh ini. Lalu public, saya buat public, lalu saya buat seperti ini. Nah, ketika ada sebuah values-nya yang tersimpan di dalam lokal gitu ya. Misalnya wall is okay gitu ya. Nah, teman-teman bisa membedakan bahwa yang di sini tersimpan di state variable ataupun storage dan yang ini adalah local variable. Jadi di sini dia akan tersimpan di mana? Tersimpan di memori ya, tidak tersimpan di storage. Misalnya ada lagi, misalnya ada integer, number gitu ya. Nah, dia juga akan tersimpan di mana? Tersimpan di memori juga. Atau misalnya kita punya address gitu ya, lalu akun. Nah, dia juga akan tersimpan di memori. Jadi teman-teman harus bisa membedakan perbedaan lokasinya.
Ya, kalau lokasi di luar fungsi berarti dia tersimpan di storage. Kalau di dalam fungsi dia akan tersimpan di memori. Nah, tentunya penggunaan dari gas di sini di storage lebih besar dibandingkan penggunaan gas yang ada di memori. Oke, jadi untuk variabel yang di sini disebut dengan variabel lokal itu dengan jenis nilai tidak bisa diganti secara eksplisit juga, tidak bisa kita tambahkan misalnya di bol gitu ya, memori gitu, itu juga tidak boleh ya. Memang dia sudah langsung terdeteksi langsung, jadi tidak bisa langsung menambahkan memori gini, nggak bisa ya. Jadi memang harus seperti ini. Oke, jadi memang sudah default tidak usah menambahkan secara eksplisit namanya bahwa dia ditaruh di storage ataupun ditaruh di dalam memori, itu tidak perlu dijadikan seperti itu. Lalu untuk aturan yang keempat bahwa parameter fungsi ya tidak termasuk parameter return dari fungsi eksternal itu tersimpan di CalData. Jadi memang ada perilaku bahwa data itu bisa disalin dari satu variabel ke variabel lain ada dengan dua cara. Salah satu caranya adalah dengan mengcopy seluruh data, copy by values, dan cara kedua adalah copy by reference. Oke, saya akan jelaskan lebih detail di sini ya. Jadi ada aturan baru. Oke, saya hapus dulu ya. Yang ininya saya hapus, saya buat kontrak baru biar enak ya. Buat kontrak baru misalnya di sini ada location. Nah, ada location di sini saya buat saya punya sebuah state ya, state variable yaitu sifatnya public. Ini ya state public, saya berikan nama state. Ya, state variable 1 gitu ya misalnya ya. Nilainya berapa? Misalnya nilainya 10 gitu. Lalu ada juga integer misalnya state variable 2 itu nilainya 20. Oke, ini kurang ya. Public ya, sorry ya, public. Oke, jadi yang ini public, akses modifier-nya ini yang private. Lalu ketika saya punya sebuah function ya, misalnya ini fungsi, misalnya sebagai contoh, lalu saya buat fungsinya public ya, lalu saya returnkan ke dalam integer, oke. Lalu saya akan merubah ya bahwa state variable 1 ya yang ini yang awalnya state-nya 10 sekarang nilainya saya ubah menjadi state variable 2. Oke, di sini ya. Lalu saya jalankan state variable 2, saya coba ganti 30. Lalu saya akan returnkan apa? Returnkan state variable 1. Oke, kita akan lihat hasilnya ya. Ya, jadi dalam contoh ini ya dalam kontrak ini saya punya state variable yaitu state variable 1 nilainya 10 dan state variable 2 itu nilainya 20 gitu ya. Lalu dalam fungsi ini ya, dalam ini fungsi kita punya fungsi yang sifatnya public di mana state yang di sini yang state variable 1 yang awalnya 10 lalu saya ganti nilainya dengan isi dari state variable 2 jadi 20. Nah, walaupun saya telah merubah nilainya, di sini ada state variable 2, maka kalau kita jalankan kontraknya, sebagai contoh saya jalankan location ya. Oke, lalu kita coba ini hapus dulu. Oke, saya deploy di sini. Nah, kalau kita cek di sini ya, kalau kita cek state variable satunya dia 10 gitu ya. Oke, di sini lihat 10, tapi kalau saya klik ini fungsi, oke. Nah, dia jadi 30. Oke. Oke ya, jadi seperti ini. Oke. Set variable ini fungsinya saya jalankan sebentar. Ini 10. Oke, saya ulangi ya, kontraknya saya ulangi. Saya deploy dulu di sini. Oke, saya coba jalankan ini fungsi dulu. Klik ini ya. Nah, ini data record, ini transaksinya. Lalu saya cek nih state variable-nya, set variable 1. Nah, dia jadi 20 gitu ya, tetap 20. Tadi saya ada sedikit kesalahan. Maksudnya adalah walaupun state variable-nya ini saat ini sudah dirubah menjadi state variable 2, dia akan tersimpan 20 gitu ya. Nah, setelah ada perubahan
di lokal di sini. Nah, lokal ini tidak merubah secara langsung dari si state ini, maka balikannya itu adalah 20 gitu ya. Jadi tetap yang terbaca adalah ini ya, yang terbaca dari sini. Karena state variabelnya di sini tidak merubah secara langsung dari state variabel 1. Jadi yang terbaca tetap nilai ini karena memang saat kita jalankan fungsi ini. Oke, itu contohnya ya. Nah, kemudian hal yang sama berlaku untuk variabel yang tipenya reference ya, yang pakai array contohnya. Oke. Jadi penetapan variabel state ya di storage ini dari variabel memory selalu membuat salinan baru. Oke, sebagai contoh saya punya, oke saya hapus ya. Saya hapus, misalnya saya punya integer, kemudian state gitu ya, state variable nilainya 10. Nah, ini tersimpan di mana? Tersimpan di storage gitu ya, karena dia state. Lalu saya punya function, misalnya ini fungsi, saya punya fungsi ini, lalu buat public, lalu dia nge-returns ya, nge-return apa? Nge-return integer gitu ya. Lalu ketika ada integer, ada local variable, misalnya local variable di sini nilainya 20. Oke, ingat ini disimpan di mana? Disimpan di memori ya. Karena dia apa? Karena sifatnya dia lokal. Oke. Lalu state variable yang ini ya, yang dari state yang tersimpan di storage. Lalu saya ganti nih nilainya dengan yang ada di local variable. Lalu yang local variable-nya saya coba kembali ubah jadi 40, maka ketika saya return ya, balikan nilainya state var, oke, state var. Lalu saya coba ini. Jadi kira-kira hasilnya berapa nih gitu ya? Apakah 40, apakah 20? Ya, ternyata kalau kita gunakan cara ini, maka nilai state var adalah 20 ya, bukan 40. Karena si memori ini dia merubah nilai state var di sini. Tapi local var yang di sini dia tidak mampu menjangkau dari si state ini ya, tidak bisa menjangkau dari state variable ya, kecuali memang sudah dijalankan terlebih dahulu di atas gitu ya. Nah, karena kita punya variabel status ini dan variabel lokal, maka fungsinya ya, kami menetapkan hal ini gitu ya. Jadi tidak bisa mengubah di sini, yang ini tidak bisa mengubah. Tidak bisa mengubah. Yang bisa mengubah adalah yang di sini. Nah, proses inilah yang hanya bisa merubahnya. Sehingga kalau kita jalankan, ya saya hapus dulu nih, saya compile lagi, lalu saya deploy. Nah, di sini muncul, lalu ketika saya klik ini fungsi, nah sebetulnya dia akan mengembalikan nilai berapa? Nilai 20 ya, yang akan terjadi. Jadi bukan nilai 40 ini. Oke, untuk aturan ketujuh bahwa penugasan ke variabel memori dari variabel state yang ada di storage akan membuat salinan baru. Oke, sebagai contoh di sini ya. Oke ya, di sini ya. Saya hapus lagi di sini. Saya punya kontrak location, lalu saya punya misalnya state variable ya. Nah, nilainya 10. Oke. Di sini dia tersimpan di storage. Oke, ini tersimpan di storage. Lalu ada function, misalnya ini fungsi ya, lalu saya buat public, lalu saya return sekali lagi, biasa ya pakai tadi, sebetulnya cuman teman-teman biar bisa membedakan saja, makanya saya ketik ulang. Lalu ada integer integer misalnya ada local variable nilainya adalah 20, dia simpan di mana? Dia simpan di memori. Nah, karena dia tersimpan di memori, lalu ketika saya local variable-nya adalah state variable. Nah, ini perbedaan ya. Kalau yang tadi adalah state variable adalah local variable, nah, sekarang saya ganti. Nah, jadi ketika saya buat state variable-nya jadi 40, maka ketika kita return ya, local variable. Nah, berapa kira-kira hasilnya? Hasilnya adalah karena di sini local variable ya, local variable sudah saya ganti nilainya jadi 10 ya, walaupun state var-nya saya rubah jadi 40, maka
lokal variable ini hanya akan membaca 10 ya. Ya, karena set variable ini berada di sini gitu ya. Walaupun kita tidak bisa merubah ini. Nah, ini tidak berpengaruh gitu ya. Ini tidak berpengaruh. Yang berpengaruh adalah ketika kita mencoba lokal variabelnya kita rubah dengan nilai dari state variable yang ada di storage. Jadi memorinya akan menyimpan bahwa lokal variable sekarang adalah nilainya adalah 10. Nah, penetapan dari satu variabel memori ke memori lainnya itu juga tidak akan membuat salinan. Nah, hal ini memang berlaku untuk jenis yang tipenya referensi ya, bukan values gitu ya. Jadi memang untuk referensi saja. Nah, sebagai contoh untuk penyalinan ini, contohnya penetapan penyalinan ini menjadi salinan baru bisa dicontohkan lagi misalnya saya punya fungsi kayak saya ini yang ada di reference ya. Reference itu contohnya yang ada array. Oke, sebagai contoh saya punya sebuah fungsi. Nah, ini fungsi misalnya. Lalu misalnya fungsinya adalah public ya. Saya buat public aja biar teman-teman bisa melihat public lalu pure gitu ya. Saya tidak mengembalikan nilai langsung, lalu saya return scan dalam apa? Return scan dalam reference type gitu ya, dimana di sini saya simpan di memori 1 dan integer, lalu juga saya simpan di memori juga ya. Oke. Jadi si fungsi ini misalnya saya terlebih dahulu definisikan untuk memori yang pertama ya, nama variabelnya adalah lokal misalnya memori array gitu ya, memori array 1 gitu ya. Misalnya isinya saya isi lebih spesifik gitu ya dengan nilai 3. Oke ya, teman-teman nggak usah khawatir ini untuk penjelasan tentang array dan lain-lain nanti akan saya jelaskan lebih dalam di video selanjutnya. Jadi karena array ini akan saya simpan di memori, jadi saya definisikan memori. Nah, teman-teman bisa melihat bahwa ketika kita menggunakan values type di sini, kita tidak mendefinisikan secara eksplisit memori. Tapi untuk yang bertipe array atau reference type, kita harus menambahkan memori di sini sebelum nama variabelnya. Ya, ini perbedaannya di sini. Oke, saya sekarang sudah membuat nama variabel tipe reference type yang saya simpan langsung di memori, yaitu local memory array 1. Lalu dari local memory array 1, untuk indeks ke 0, saya tambahkan nilainya adalah 4. Ya, oke. Lalu untuk indeks ke 1, gitu ya, nah, nilainya berapa? 5 misalnya. Lalu untuk yang indeks kedua, nilainya adalah 6 misalnya. Lalu tiba-tiba saya punya sebuah variabel reference type array lagi, misalnya namanya yang local memory 2 gitu ya. Ingat kalau reference type harus kita tambahkan memori, lalu di sini saya berikan nama array 2 gitu ya. Nah, isinya adalah sama ya, isinya adalah local memory array 1. Jadi, saya akan membuat sebuah variabel baru yaitu local memory array di mana isinya adalah local memory array 1. Apakah ini bisa terjadi? Apakah bisa menyalin datanya atau tidak gitu ya. Lalu pada local memory array ke-1 pada indeks ke-0 saya rubah nilainya jadi 10. Nah, kita akan returnkan ya, kita kembalikan nilai biar kita bisa melihat memorinya. Oke, local memory array 1 local memory array 2. Oke, nah, saya akan jalankan kontrak ini ya. Saya akan jalankan kontrak ini. Oke, di sini ada error ya, di sini ada error. Oke, public. Oke, di sini harusnya function ya. Sorry ya, function. Ya, function dulu, lalu kita compile ulang. Oke, berhasil. Lalu kita coba ini saya hapus dulu. Lalu saya deploy kembali. Nah, oke, saya coba ya. Saya coba klik. Nah, di sini.
teman-teman bisa melihat bahwa hasil akhirnya nilai kembalian dari ketika kita nge-return data local memory array 1 lalu local memory array 2 datanya tetap sama. Berarti dari contoh di atas gitu ya, ketika kita sudah menginisialisasi satu variabel array di memori dengan nama local memory array 1 dan nilainya kita telah tetapkan setiap indeksnya yaitu 4, 5, 6 untuk 0, 1, 2-nya. Lalu kemudian kita salin lagi ya, di sini salin lagi array-nya jadi local variable array 2, local memory array 2, maka nilainya akan sama ya, karena dia tidak menyalin lagi ya, tidak menyalin. Ya, jadi memang tidak berlaku untuk referensi ya, untuk data yang sifatnya referensi itu walaupun kita membuat baru, maka datanya akan tetap sama. Hal ini dibuktikan teman-teman lihat di sini ada 10, 5, 6, 10, 5, 6 ya. Sekarang local memory array 1 dan local memory array 2 datanya sama. Nah, di sini. Ya, 10, 10-nya dari mana? 10 dari sini. Oke. Jadi untuk values itu bisa ya, yang tipe values itu bisa, tapi yang reference type itu tidak bisa menyalin. Ya, tidak bisa dibuat dua. Oke, sebagai contoh saya buat lihat perbedaannya untuk fungsi yang tipe nilai ya, tipe values. Kayak saya ini apa ya namanya ya, ini values gitu ya, ini value saja ya. Lalu saya buat public, lalu dia akan nge-return ya, nge-return apa? Nge-return sama, nge-return uinteger. Oke. Lalu saya coba buat pakai yang uinteger untuk lokal, misalnya saya buat local values, local variable itu 10 misalnya, apa ya. Lalu untuk ini lokal 2, lokal variable 2 misalnya 20 ya. Oke, ini biar enak, nih lokal var 1, ini ada lokal var 2. Nah, ketika saya ganti nilai dari si lokal variable 1 gitu ya menjadi lokal variable 2 di sini, maka saya coba lagi lokal variable satunya saya tambahkan jadi 40. Oke, di sini ketika saya return ya, ketika saya returnkan lokal variable 1 gitu. Jadi, lokal variable 1 ini nilainya bukan 40 ya, tapi nilainya adalah 20 dari sini. Nah, kalau kita lihat adalah perbedaan antara ketika kita menggunakan reference type dan type values ya. Ketika type values maka bisa tersalin atau bisa membuat salinan baru di sini untuk memorinya. Tapi untuk reference type dia tidak tersalin ya, tidak membuat variabel baru, tidak. Gitu ya. Jadi itulah perbedaan antara yang reference type dan type values. Nah, teman-teman juga sudah melihat bahwa untuk reference type juga kita harus menambahkan secara eksplisit memorinya. Nah, namun untuk yang tipe values tidak perlu mendefinisikan secara eksplisit. Misalnya di sini ada memori gitu, tidak perlu ya. Oke. Jadi itulah ada beberapa aturan ya. Di sini ada beberapa aturan nih tadi ya. 8 ya, ada 8 aturan yang kita gunakan untuk mendefinisikan lokasi data kita. Jadi kita udah kenal gitu ya, kenal dengan state variable yang tersimpan di storage gitu ya. Ada yang tersimpan di memori gitu ya. Untuk local variable juga kan ada juga untuk penamaannya tidak boleh secara eksplisit di tipe values. Kemudian ada kita harus menamakan secara eksplisit lokasi kita mau ditaruh di mana untuk tipe yang reference type. Lalu juga untuk data-data yang fixed itu tersimpan di stack data, call data, dan sebagainya. Jadi kurang lebih itulah penjelasan tentang lokasi data di Solidity ya teman-teman, semoga paham terkait lokasi data ini karena memang sangat berpengaruh terhadap penggunaan gas ketika adanya transaksi di smart contract tersebut. Oke, dari saya cukup ya teman-teman, semoga teman-teman memahami. Namun nanti seiring berjalannya waktu, teman-teman juga akan paham ketika memang studi case langsung membuat smart contract dengan Solidity ini. Oke, saya rasa cukup. Terima kasih, sampai jumpa di seri tutorial Solidity berikutnya.